wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram wa sallama tasliman katsiran ma ba'du. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan, kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan adalah dari bulan, karena pada bulan ini Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan para ulama tafsir sepakat bahwa sebagian besar Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Al-Quran kita mengetahui dan kita meyakini adalah mukjizat terbesar sepanjang mata. Sekaligus bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada hambanya yang beriman, agar mereka hidup di dunia yang sementara ini mendapatkan kesuksesan yang hakiki, mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan duniawi dan ukhrawi. Al-Quran adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena itu Asmaul Husna yang dipergunakan berkaitan dengan Al-Quran adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran. Khalaqal insan allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha mencintai hambanya. Allamal Quran, telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insana allamahul bayan, menciptakan manusia dan mengajarkan kepada manusia kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk berpikir, bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang utama yang akan menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat. Ada beberapa langkah yang harus kita miliki umat Islam. Langkah ini menjadi amaliyah rutin sehingga menjadi kepribadian. Yang pertama, kita harus semakin terbiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah bacaan yang paling mulia, bacaan yang paling indah. Sungguh orang yang membaca Al-Quran, yang membiasakan baca Al-Quran, hidupnya tidak akan pernah merugi. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, yang suka membaca kitabullah. Di sini menggunakan kalimat fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Artinya yang terbiasa sepanjang masa. Yatluna kitaballah, membaca Al-Quran Karim. Wa aqamus shalah, menegakkan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan suka menginfakkan dari sebagian harta yang dimilikinya. Yarjuna tijaratan lan tabur, maka sama dengan mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Yakinlah ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah merugi. Apapun juga posisi kita, bidang kita, keahlian kita. Bahkan ketika kita membiasakan membaca Al-Quran di kalangan keluarga kita, suami, istri, anak-anak membaca Al-Quran, maka akan turun keberkahan yang luar biasa. Innal baital ladzi yuqra'u fil Qur'an tunzalu alimul barakah. Di rumah yang suka dibacakan Al-Quran,
di rumah yang suka dibacakan Al-Quran, tunzalu alimul barakah, maka akan turunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka tilawah al-qiraah harus menjadikan bacaan harian kita. Kita harus dekat dengan Al-Quran dengan membacanya, sehingga kita mampu memahami sedikit demi sedikit Al-Quranul Karim. Langkah yang kedua adalah setelah kita terbiasa tilawah, setelah kita membiasakan membaca al-qiraah, jangan sampai ada anak umat Islam sekarang ini ke depan yang buta huruf Al-Quran. Saya sangat sedih ketika melihat penelitian dari sebagian mahasiswa saya tentang kemampuan baca Al-Quran mahasiswa baru. Ternyata dari sekian ribu yang masuk menjadi kuliah di kampus tertentu, ternyata yang bisa membaca Al-Quran hanya 30%. Berarti 70% mayoritas anak-anak muda ini tidak bisa baca Al-Quran. Padahal kita mengetahui Al-Quran itu harus dijadikan pendidikan yang utama. Adibu auladakum bisalasi khisalin. Didiklah anak-anak kamu sekalian bisalasi khisalin, dengan 3 hal pendidikan yang utama. Hubbi nabiyikum, kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi ahli baiti, kecintaan pada keluarganya, pada sahabatnya. Dan yang ketiga wa qiraatil Quran, dan bisa membaca Al-Quran. Ya, karena sungguhnya orang yang bisa membaca Al-Quran fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh, kelak akan ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua al-fahmu, memahami Al-Quran. Sedikit demi sedikit harus kita fahami. Meskipun bervariasi pemahamannya, tetapi kita harus merasakan umat Islam bagaimana Al-Quran berbicara berbagai macam masalah kehidupan. Bagaimana Al-Quran bicara masalah ekonomi misalnya, sehingga kita bisa memfoto keadaan ekonomi sekarang. Kenapa banyak masalah dalam ekonomi misalnya? Karena menurut saya ekonomi sekarang secara global tidak disain sejalan dengan Al-Quran, bahkan bertentangan dengan Al-Quran, yaitu sistem ribawi. Sistem ribawi adalah sistem yang menghancurkan, yang merusak tatanan kehidupan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba wa yurbis shadaqat, dan akan membesarkan, mengembangkan as-shadaqat. Demikian pula yang lain. Bahkan dalam satu ayat surat Ar-Rum 39, Allah membandingkan antara zakat dengan riba. Ya, zakat dengan riba dibandingkan oleh Allah supaya ada perhatian dari kita, ada pemahaman yang baik. Wa ma ataitum min riban liyarbuha fi amwalin nas fala yarbu indallah. Harta yang kalian ribakan supaya berkembang dalam pandangan manusia tidak akan pernah berkembang dalam pandangan Allah. Tidak akan ada kemajuan apapun dengan ekonomi ribawi. Ini harus menjadi keyakinan umat Islam. Ya, umat Islam lemah ekonominya, bukan sekedar lemah ekonominya, akan tapi juga lemah pemahaman ekonomi syariah. Lebih percaya pada ekonomi konvensional. Bagaimana hidup kita akan berkah kalau kita tidak percaya pada ekonomi syariah? Bagaimana kalau kita tidak memahami ekonomi syariah? Al-Quran menyatakan itu. Al-Quran menyatakan berbagai macam ayat. Wa ma ataitum min riban liyarbuha fi amwalin nas fala yarbu indallah. Harta yang kalian ribakan supaya berkembang dalam pandangan manusia tidak akan pernah berkembang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup pintu keberkahannya. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun. Dan harta yang kalian keluarkan zakatnya, dikeluarkan zakatnya dengan sukarela, dengan penuh keikhlasan, infak sedekahnya, faulaika humul mudhifun. Itulah orang-orang yang akan dapat gandakan harta Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah al-qiraah at-tilawah. Kita perlu memperbanyak orang-orang yang cinta pada Al-Quran, yang cinta membaca Al-Quranul Karim. Generasi muda harus dibiasakan. Yang kedua adalah al-fahmu, memahaminya. Yang ketiga al-amalu, mengamalkannya. Mengamalkan apa yang bisa kita lakukan.
pendidikan utama, pendidikan kita sekarang ini harus diarahkan sejalan dengan Quran. Bagaimana supaya kemampuan anak kita bisa memahami Al-Quran dengan baik, sekaligus juga bisa mengamalkan Al-Quranul Karim. Saya yakin ke depan ini tidak ada cara menyelamatkan diri kita, masyarakat kita, umat kita, kecuali melahirkan generasi Quran. Karena generasi Quran itulah generasi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi yang pernah mampu membangun peradaban Islam dahulu itu adalah generasi Al-Quran. Di dalam kitab Ma'alimun fit Thoriq diungkapkan, generasi sahabat itu adalah generasi yang jailun Quraniyun faridun, generasi Quran yang utama. Mereka membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, sekaligus mengambil spirit Al-Quran, ya, kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran Karim. Banyak hal yang bersekitar. Saya kira inilah PR kita semuanya. Ya, PR kita dalam rangka peringati nuzul Quran pada setiap bulan Ramadan, malam ini atau malam besok atau malam yang lain. Tapi intinya adalah bagaimana supaya kita itu dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, karena Al-Quran bukti cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman, Allama Al-Quran. Allah zat yang maha mencintai, maha menyayangi. Allama Al-Quran, telah mengajarkan Al-Quran. Al-Quran merupakan pelajaran yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mudah-mudahan bulan Ramadan sekarang ini adalah bulan yang kita jadikan sebagai starting point dalam rangka membangun kecintaan yang lebih pada Al-Quranul Karim, membiasakan membaca, mengamalkan, mempelajarinya, sehingga betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.